lil gusli idza lam yatagoyyar. Wali taujihihi ilal kiblati walil mali idza dupina ma'ahu walil mar'ati idza dupina janinuha ma'aha wa amkanat hayatuhu. Faslun yunbasu al mayyitu li arba'i khisalin lil gusli idza lam yataghayyar wali taujihihi ilal kiblati walil mali idza dupina ma'ahu walil mar'ati idza dupina janinuha ma'aha wa amkanat hayatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal. Yunbasu boleh digali. Yunbasu boleh digali, boleh dibongkar kembali. Al-mayyitu jenazah atau mayit. Li arba'i khisolin karena 4 hal. Lil gusli yang pertama untuk memandikan. Idza lam yatagoyyar. Idza apabila lam belum yatagoyyar berubah bentuknya atau berubah jasadnya. Idza lam yatagoyyar apabila belum berubah bentuknya. Wali taujihihi dan yang kedua untuk menghadapkannya ilal kiblati ke arah kiblat. Walil mali walil mali dan untuk harta idza dufina apabila dikubur ma'ahu beserta jenazah atau beserta mayat. Walil mali dan untuk walil mali dan yang ketiga untuk mengambil harta
Ida dufina apabila dikubur ma'ahu beserta itu jenazah. Walil mar'ati dan untuk menyelamatkan kan yang ada di dalam rahim ibunya. Walil mar'ati dan untuk menyelamatkan yang ada di dalam kandungan ibunya gitu mungkin ya. Walil mar'ati dan untuk menyelamatkan kandungan yang ada di dalam untuk menyelamatkan yang ada di dalam kandungan ibunya. Ida dufina apabila dikubur janinuha janinnya. Ida dufina apabila dikubur janinuha janinnya ma'aha beserta ibunya. Wa amkanat ada kemungkinan hayatuhu hidupnya itu janin. Faslun pasal yun basu boleh digali, boleh dibongkar. Al mayyitu mayit atau jenazah di arba'i khisolin karena 4 hal. Boleh digali, boleh dibongkar kuburan jenazah karena 4 hal. Lil gusli yang pertama untuk memandikan ida lam yatagoyar apabila belum berubah bentuknya itu jenazah. Apabila belum berubah bentuknya atau jasadnya. Wali taujihihi dan untuk menghadapkannya ilal kiblati ke arah kiblat walil mali dan untuk mengambil harta. Apabila dikubur ma'ahu beserta itu jenazah. Walil mar'ati dan untuk menyelamatkan yang ada dalam kandungan ibunya ida dufina apabila dikubur janinuha janinnya ma'aha beserta ibunya wa amkanas dan ada kemungkinan hayatuhu hidupnya. Boleh diikutin Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian paslun pasal. Yun basu boleh dibongkar, boleh digali. Al mayitu kuburan jenazah, pakai kuburan ya supaya jelas. Kuburan jenazah atau kuburan mayit, kuburan si mayit, kuburan si jenazah li arba'i khisolin karena 4 hal. Lil gusli yang pertama untuk memandikan. Di dalam yatagoyar apabila belum berubah bentuknya. Wali taujihihi dan yang kedua untuk menghadapkannya ilal kiblati ke arah kiblat. Walil mali
Dan yang ketiga, untuk mengambil harta idza dufina, apabila dikubur ma'ahu beserta itu jenazah. Walil mar'ati, dan yang keempat, untuk menyelamatkan yang ada dalam kandungan ibunya. Idza dufina, apabila dikubur janinuha, janinnya, ma'aha beserta ibunya. Wa amkanas, dan ada kemungkinan hayatuhu, hidupnya itu janin. Eis baca ayat Eis. Ada Ustaz. Boleh teh. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Suara Ustaz. Jelas teh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Pasal yumbasu boleh digali itu mah liarba'i hisolin karena 4 hal. Lil gusli yang pertama untuk memandikan di dalamnya tagoyar apabila belum berubah jasadnya. Wali taujihihi yang kedua untuk menghadapkannya ilal kiblati ke arah kiblat. Walil mali, dan yang ketiga untuk mengambil hartanya ida dufina apabila dikubur mahu beserta itu mayat. Walil mar'atu dan walil mar'ati, dan untuk menyelamatkan rahim yang ada pada mayat ida dufina apabila dikubur janinuhu, janinnya, mahu beserta janinuha beserta janinnya, mahu beserta ibunya. Wa amkanat, ada kemungkinan hayatuhu, hidupnya itu janin. Masya Allah, atuh nuhun Teis. Jazakillah khair. Boleh dibaca Kang Sidik? Kang Sidik, boleh dibaca? Ayah Kang Sidik. Teh Dewi. Ustadz, Abdi. Siap. Siap, Ustadz. Sekedap. Mohon bimbingannya ya Ustadz ya. Faslun. Satu fasal. Yun basyu, boleh digali al-mayyitu, mayit, di arba'i hisolin, karena 4 perkara atau 4 hal. Lil gusli, yang pertama untuk memandikan. Idza lam yataghayyar, apabila belum berubah bentuknya. Walitaujihihi, dan yang kedua menghadapkannya ilal kiblati, ke arah kiblat. Walil mali, dan yang ketiga untuk mengambil harta. Idza dufina, apabila dikubur ma'ahu beserta mayatnya. Walil mar'ati, dan untuk menyelamatkan kandungan yang ada di dalam rahim ibunya. Idza dufina, apabila dikubur janinuha, janinnya, ma'aha beserta ibunya.
Wa amkanat, dan ada kemungkinan hayatuhu, hidupnya itu janin. Shadaqallahul Alhamdulillah. azim. Masya Allah. Jazakillah khair teh. Super. Baik Bapak Ibu sekalian, cukup begitu ya sebagai perwakilan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa memurojaahnya kembali sehingga untuk membacanya lancar begitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk kepada penjelasan. Alhamdulillah beres roes dadas koredas tutu gerampung tuntas paragat musonif sudah meninggal dunia. Ada 4 hal yang kemarin kita sudah bahas. Pertama adalah memandikannya, yang kedua mengkafaninya, yang ketiga mensolatkannya, dan yang keempat adalah menguburkannya. Keempat pasal ini musannif atau Syekh Salim bin Sumer ingin menyampaikan, memberikan ilmunya kepada kita semuanya, menginformasikan bahwasanya pada dasarnya kuburan itu tidak boleh dibongkar. Kuburan itu tidak boleh digali, Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, kecuali 4 hal. Nah, kalau seandainya dalam Safinah ini disampaikan oleh Syekh Salim bin Sumya 4 perkara, walaupun sebetulnya dalam kitab-kitab yang lainnya itu dibahasakan bukan 4 tapi lebih dari dikuburkan, maka haram hukumnya untuk menggali kembali. Kalau haram berarti jika dilakukan, digali kembali, apalagi tidak ada alasan sama sekali, maka haram hukumnya berdosa. Hanya saja dalam hal ini diperbolehkan membongkar atau menggali kembali kuburan atau menggali kembali kuburan si mayit itu karena 4 hal. Mana yang keempat hal? Yang pertama adalah karena untuk memandikannya dengan catatan apabila si jasadnya itu diperkirakan memang belum berubah. Ya, jadi yang dimaksud bentuknya ini adalah jasadnya si mayit itu belum berubah. Jadi kalau misalkan setelah dikuburkan, misalkan gitu ya, ternyata si mayit itu belum dimandikan. Jadi ketika kemudian meninggal, misalkan istrinya meninggal, gitu ya, saking paniknya pas ditanya, misalkan suaminya, ini udah dimandikan, ngomongnya masih udah, misalkan karena saking paniknya begitu ya, karena saking shocknya, tiba-tiba dikuburkan. Setelah dikuburkan, ternyata ingat si suaminya tuh, jadi jenazah istrinya tuh belum dimandikan. Alah, kumaha tuh, sampai sejam 2 jam mah kan tubuhnya belum berubah ya, Bapak Ibu sekalian, kecuali mungkin kalau misalkan 1 hari, setelah 1 hari misalkan 2 hari, kalau 2 hari itu kan sebagian menyampaikan itu sudah mulai rusak begitu ya. Hari ketiga bahkan hari keempat sebagian ada yang menyatakan udah meletus begitu ya Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Jadi, kalau misalkan melihat bagaimana kondisi kita nanti di alam kubur, maka tidak ada lagi yang bisa kita banggakan ternyata ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya diperkirakan mungkin hanya baru 1, 2, 3 jam, hanya setengah hari, ternyata kemudian sadar bahwasanya si mayat atau jenazah itu belum dimandikan, maka dalam hal ini boleh boleh digali kembali Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena memandikan jenazah ini kan hukumnya wajib, gitu ya, hukumnya wajib. Oleh karenanya boleh dibongkar kembali hanya untuk kemudian
memandikan si jenazahnya, baru kemudian nanti dikubur kembali. Boleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, bolehnya kuburan itu digali kembali, dibongkar kembali apabila memang si jenazah tidak menghadap ke arah barat. Bapak Ibu sekalian, bahkan sebagian ulama menyatakan kalau seandainya memang ternyata tidak dibaringkan ke arah barat, malah telungkup ke bawah. Nah, sebagian ulama justru ini wajib nih dibongkar kembali gitu ya, supaya diarahkan menghadap ke arah kiblat. Karena sebagaimana yang kita sudah bahas di pasal sebelumnya, tuh di atas ada Bapak Ibu sekalian, wajib tauju ilal kiblati. Jadi wajib menghadapkan si mayit, si jenazah ilal kiblati, ke arah kiblat. Sehingga ketika kemudian si mayit itu tidak diarahkan ke arah kiblat karena saking kabalieur begitu ya, misalkan bingung menentukan arah kiblat, ternyata pas diusut punya usut, ini ketahuan nih, ternyata arah kiblatnya ternyata ketika dikuburkan tidak menghadap ke arah kiblat, maka dalam hal ini boleh ya tidak berdosa seseorang untuk kemudian menggali kembali kuburannya, kemudian sekedar untuk menghadapkan si jenazahnya ke arah kiblat. Karena menghadapkan ke arah kiblat hukumnya wajib. Kemudian walil mali, dan untuk mengambil harta idza dufina ma'ahu apabila dikubur besertanya. Nah, Bapak Ibu di sini harus kemudian dipahamkan. Jadi jangan serta-merta ketika kemudian ada harta yang dikubur dengan jenazahnya, tidak serta-merta langsung wajib dibongkar. Enggak, misalkan kalau di gigi si jenazahnya itu ada gigi emas. Sementara Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya seseorang meninggal dunia, nah kalau gigi emas itu kan termasuk tirkah peninggalan si siapa? Peninggalan si mayit. Sementara tirkah ini, peninggalan si mayit ini adalah nanti termasuk bagian daripada ahli warisnya, gitu ya. Nanti dimiliki oleh beberapa ahli warisnya yang memang wajib untuk kemudian dibagikan. Maka kalau seandainya di antara ahli warisnya memang mungkin karena butuh uang begitu ya, karena saking misalkan si giginya emas begitu, karena dikubur dengan jenazah, maka mau tidak mau kalau kondisinya seperti ini maka dibongkar kembali kuburannya, kemudian diambil hartanya tadi, termasuk tadi giginya begitu ya, gigi emasnya begitu ya. Tentu diperlakukannya dengan sewajarnya, karena memperlakukan jenazah itu seperti halnya memperlakukan orang yang hidup, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan serta-merta, wah ini ada harta begitu ya. Kalau seandainya memang ahli warisnya ridho gitu ya, ridho sekalipun misalkan hartanya itu ada yang terpendam seperti tadi gigi palsunya, atau misalkan ada gelang yang kemudian sama-sama terpendam, sebetulnya tidak serta-merta ini wajib dibongkar. Enggak. Kita lihat dulu ahli warisnya gitu ya, ahli warisnya itu apakah memang ridho atau tidak. Misalkan hanya karena gara-gara satu gigi palsu harus dibongkar, misalkan ya mah pelit misalkan ahli warisnya. Nah, itu kalau ada salah satu di antara yang tidak ridho, maka dibongkar. Kemudian diambil. Tapi kalau seandainya semuanya ridho lah, kudu dibongkar begitu ya. Karena hanya satu gigi emas saja misalkan. Nah, kalau misalkan memang ahli warisnya ridho, maka tidak masalah, Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian. Begitu ya. Kemudian yang selanjutnya, itu yang ketiga. Jadi bolehnya dibongkar kembali, digali kembali kuburan si mayit itu. Yang keempat adalah walil mar'ati idza dupina janinuha ma'aha wa amkanat hayatuhu. Jadi kalau seandainya ada seorang ibu yang sedang mengandung, meninggal dunia begitu ya. Kemudian sebetulnya ternyata janinnya masih hidup, Bapak Ibu sekalian. Karena saking paniknya, saking khawatirnya, suaminya misalkan pingsan.
si jenazahnya sudah dibawa ke rumah. Si pingsannya teh lama, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya kemudian dikuburkan jenazah istrinya tuh. Pas udah bangun, tiba-tiba si suaminya mendapati istrinya sudah dikuburkan. Kata suaminya, mana? Lah, sudah dikuburkan? Itu anaknya yang ada di dalam kandungannya itu sebetulnya mas sudah apa? Itu sebetulnya masih hidup sebagaimana yang sudah disampaikan oleh misalkan dokter hasil USG-nya misalkan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Maka itu dibongkar lagi untuk menyelamatkan kandungan yang ada di dalam rahimnya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kalau seandainya memang janinnya dipastikan masih hidup. Tapi kalau seandainya memang janinnya itu memang di hari awal juga sudah dipastikan meninggal dunia begitu ya, sebelum ibunya meninggal juga sudah meninggal dunia. Begitupun menurut ahli, sekalipun misalkan memang sudah dikuburkan, tapi kalau misalkan memang, wah ini mah eh, sudah dikuburkan 1, 2 jam, 3 jam, 4 jam meninggal dunia, menurut ahli, maka tidak usah dibongkar kembali. Jadi dibongkar atau tidaknya ini sesuai dengan arahan tim ahli dalam hal ini misalkan dokter kandungan yang memang memiliki pengetahuan tentang hal ini. Diperkirakan ini masih hidup atau tidak gitu ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau seandainya memang sudah meninggal dunia Bapak Ibu sekalian maka tidak usah untuk dibongkar kembali. Nah biasanya nanti timbul pertanyaan. Terus kemudian nanti untuk menghadap ke arah kiblatnya siapa ibunya atau janinnya Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk menghadap ke arah kiblatnya tentu adalah ibunya. Sekalipun nanti janinnya tidak menghadap ke arah kiblat, nggak masalah. Kenapa? Karena cukup ibunya saja yang menghadap ke arah kiblat. Kan biasanya kalau janin itu di dalam rahim, Bapak Ibu sekalian, biasanya itu berlainan arah, begitu ya, ibunya ke arah kiblat, ya masuk mukangan, begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau seandainya sekalipun si janinnya itu tidak menghadap ke arah kiblat, tapi si ibunya sudah menghadap ke arah kiblat, maka itu tidak dipermasalahkan, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau seandainya memang yang terjadi, misalkan gitu ya, yang terjadi si ibunya bukan Muslim, misalkan si ibunya eh, si ibunya bukan Muslim. Terus kemudian sekarang mah udah tidak ada ahli kitab maya Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya kalau seandainya memang si ibunya Muslim, maka cukup menghadapkan ke arah kiblatnya tanpa kemudian harus berbarengan dengan janinnya sama-sama menghadap ke arah kiblat. Jadi cukup hanya dengan ibunya saja yang menghadap ke arah kiblat. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, 4 hal kuburan itu boleh dibongkar gitu ya, boleh dibongkar kuburan itu dengan 4 hal. Satu adalah karena untuk memandikannya jika memang belum dimandikan dan memang diperkirakan jasadnya belum berubah. Kemudian yang kedua untuk menghadapkan ke arah kiblat. Kalau dipastikan memang si mayit tadi tidak menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk mengambil harta apabila dikubur beserta si jenazahnya. Dan yang keempat adalah karena untuk menyelamatkan kandungan yang ada di dalam rahim ibunya. Kalau sekiranya diperkirakan si janinnya itu masih hidup, Bapak Ibu sekalian. Itu ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya kira cukup begitu walaupun sedikit, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya menjadi pengetahuan untuk kita semuanya. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau kita diskusikan terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian dipersilakan. Assalamualaikum Ustadz, kalau untuk kuburan yang dipindahkan karena satu dan lain hal, misal karena kena penggusuran atau karena kuburan tumpuk 2, satu liang ada 2 mayat, bagaimana hukumnya? Baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebetulnya pernah dibahas dalam Munas Ulama ketika di Sumatera Barat kalau tidak salah ya, Munas Musyawarah Nasional di kalangan para ulama. Suara saya masih ada Bapak Ibu?
Ada Ustadz. Masih Ada ya? Ustaz. Siap-siap. Jadi Bapak Ibu ini pernah dibahas terkait pemindahan kuburan. Pada dasarnya tadi pemindahan kuburan, membongkar kuburan berarti dalam hal ini gitu ya, untuk memindahkan, pada dasarnya membongkar atau menggali kuburan kembali, entah itu karena memang untuk memindahkan atau dan lain halnya, pada dasarnya diharamkan, kecuali tadi menurut Syekh Salim bin Sumer membongkar atau menggali kuburan itu diperbolehkan dengan 4 hal. Tapi kalau seandainya kita merujuk pendapat ulama yang lain seperti yang dibahas dalam Munas Ulama itu di Sumatera Barat, musyawarah nasional para ulama, maka dalam hal ini juga dibahas. Memang berbeda pendapat gitu ya, berbeda pendapat di kalangan para ulama. Kalau madzhab Syafi'i, Hambali, Maliki itu diperbolehkan, kecuali Imam Hanafi yang memang haram, tidak boleh dibongkar sama sekali. Nah, kalau untuk Imam Syafi'i termasuk Imam Maliki, Hambali boleh dibongkar kalau seandainya memang ada perkara yang darurat. Munas ini membahas ketika kemudian misalkan di perkotaan begitu ya. Jadi satu komplek makam itu dipindahkan, bagaimana hukumnya. Nah, ini dibahas dalam Munas Musyawarah Nasional Ulama ini. Maka kalau seandainya memang dalam hal ini berlaku pemindahan begitu ya, karena sering terjadi di perkotaan, maka dalam hal ini Imam Syafi'i, Imam Maliki membolehkan dengan catatan Bapak Ibu sekalian, tidak merusak kehormatan si mayit, begitu? Tidak merusak kehormatan si mayit. Kehormatan si mayit itu seperti apa? Contoh misalkan serta merta gitu ya mematahkan tulangnya misalkan. Nah, ini sudah tidak memuliakan, sudah tidak menghormati lagi begitu ya. Terkait si mayitnya itu sendiri sudah tidak ada penghormatan lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi tetap untuk pembongkaran ini oleh Imam Syafi'i termasuk Maliki diperbolehkan ya, dengan catatan tetap menghormati kehormatan si mayitnya itu sendiri Bapak Ibu sekalian. Termasuk juga misalkan dipindahkan itu karena ada darurat ya, sebagaimana disampaikan oleh mazhab Syafi'i juga. Contohnya seperti ini, si kuburan ini di pinggir jurang atau misalkan di pinggir sungai. Kalau nggak dipindahin ini terbawa hanyut nih misalkan begitu ya, beserta dengan tulang belulangnya misalkan, mau dipindahkan, mangga, tidak masalah Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya kalau Imam Syafi'i kalau misalkan ada darurat maka tidak masalah untuk kemudian dipindahkan gitu ya. Jadi kalau seandainya memang hanya memindahkan si jenazah itu supaya ingin lebih dekat, misalkan nanti ziarahnya, supaya anak-anaknya ketika kemudian ziarah supaya dekat, maka dalam hal ini mas sepakat haram hukumnya kalau misalkan hanya dengan alasan supaya dekat saja memindahkan kuburannya, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau seandainya memang ini darurat, begitu ya, termasuk juga tadi di pinggir sungai, atau misalkan di pinggir jurang, namun tadi dipindahkan ia mah bakal tergerus, begitu ya, maka ini diperbolehkan untuk memindahkannya. Begitu Bapak Ibu sekalian, itu yang saya pahami. Jika tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Siap, Pak Nawang. Teh Fatma. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada lagi, cukup Bapak Ibu sekalian. Kalau cukup karena sudah jam 16.54, saya kira cukup saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan pembahasan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Ya, nuhun Ustadz.